Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, tetap sehat, tetap diberikan kelimpahan rahmat, rezeki, kasih sayang, dan satu lagi yang paling penting, diberikan kelapangan hati dan pikiran supaya kita mudah menerima materi yang diajarkan oleh setiap guru yang memberikan materi kepada kamu. Ya, kali ini materi yang akan saya share adalah tentang K3 dalam penggunaan perangkat IT. Ya, K3 dalam penggunaan perangkat IT. Sebelum lanjut ke materi, saya berikan suatu quote dulu. Ada dua nikmat yang seringkali membuat orang merugi karena melalaikannya. Yang pertama adalah kesehatan, dan yang kedua adalah waktu luang. Jadi kita merasa belajar di rumah itu waktu luangnya banyak, ya. Terus kita merasa sehat. Padahal pemerintah bilang di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap patuhi peraturan protokol COVID-nya. Sementara kita ngerasa waktu luangnya banyak, kita sehat, tetap deh kumpul-kumpul. Nah, jangan dilalaikan, nanti kamu yang rugi. Ketika udah sakit baru ngerasa bilang, oh iya, saya yang salah. Jadi ingat ya, ketika badan sehat jagalah dengan baik ya, sehingga kesehatan kamu berharga dan bisa terus sehat sampai kapanpun. Serta waktu luang bisa menjadi lebih bermanfaat dengan kegiatan yang juga bermanfaat. Oke, tadi pertama kita cerita tentang K3 ya, K3 dalam penggunaan perangkat IT. Kita lihat dulu K3 itu apa sih? Ya, K3 adalah kesehatan, keselamatan, kerja. Jadi dalam bekerja kita perlu pertimbangkan kesehatan dan keselamatannya ya. Oke. Materi yang akan dipelajari nantinya, yang pertama adalah K3 dalam penggunaan komputer atau PC atau personal computer. Yang kedua, K3 dalam penggunaan laptop. Dan yang ketiga adalah K3 dalam penggunaan smartphone. Nah, jadi kita bekerja menggunakan komputer, ada aturan K3-nya. K3 dalam penggunaan komputer atau PC. Apa saja dia? Yang pertama, posisi kepala. Pastikan posisi kepala itu sejajar dengan layar monitor ya, untuk menghindari cedera pada otot bahu dan leher. Yang kedua, jaga jarak pandang mata ya. Usahakan jarak pandang mata antara mata dengan layar monitor itu lebih kurang, usahakan ya, lebih kurang 45 sampai 70 cm. Jauh Bu dari monitor. Iya. Radiasi yang ditimbulkan oleh layar monitor juga sedikit serem buat mata kamu. Ya, jadi supaya matanya tidak cepat lelah dan tidak gampang rabun, jaga jarak pandang dengan layar monitor. Selanjutnya posisi leher ya. Posisi leher, usahakan posisi leher itu tegak menghadap layar monitor. Jangan terlalu menunduk atau jangan terlalu tertengadah. Jadi kalau menunduk gampang pusing, ngadah nanti juga lehernya jadi sakit. Jadi kalau sejajar, kita enak, pandangan matanya juga nyaman, lehernya juga nyaman. Selanjutnya posisi tangan. Usahakan posisi tangan sejajar dengan keyboard dan mouse ya. Seperti gambar berikut ya. Saya akan sajikan gambar. Pertama punggung. Nah, coba lihat duduk punggungnya. Sudutnya itu membentuk sudut 90 sampai 100 derajat, itu posisi dada dengan tangan. Mata jaraknya, berapa sudut pandangnya ya. Posisi punggungnya lurus, kakinya tidak tergantung, ada alas di kakinya sehingga nanti kakinya tidak gampang kram ya. Ketinggian meja dengan ketinggian badan juga disesuaikan. Kursinya pendek, mejanya tinggi Bu. Ya udah kasih bantalan kursinya. Kalau perlu 3 bantal biar pas posisi duduknya ya. Tangan. Jangan sampai, usahakan antara pergelangan tangan dengan pinggiran meja letaknya mouse atau keyboard tadi, tangan kamu, pergelangan tangannya tidak berada pas di pinggiran meja. Kalau sisi tangan ya, bagian tangan dalam itu tertekan dengan pinggiran meja, itu bisa menyebabkan nyeri pada saraf tangan, kayak kesemutan. Itu kalau sering-sering lama-lama dibiarin, itu bisa menyebabkan sindrom karpal, di mana nanti matinya rasa ke ujung jari. Jadi nanti ujung jarinya nggak bisa merasakan apa-apa. Waduh, kasihan ya. Masa ya jarinya tidak bisa digerakkan. Jarinya ada tapi nggak bisa dipakai. Aduh, kan kesian. Tubuh itu dianugerahi Tuhan kepada kita untuk digunakan seumur hidup. Jadi dari hal kecil jagalah kesehatannya ya. Selanjutnya
jangan bongkok di usia dini. Nah, kalau sering belajar, ingat, itu saya ingat dulu waktu SD itu guru saya suka menasehati, kalau duduknya tegak lurus ya nak, gitu. Tangannya kalau nulis jangan bukan pergelangan tangan yang di pinggir meja, tapi melainkan siku lengan tangan itu berada di atas meja, sehingga kita menulis tangannya tidak tergantung di sisi meja, jadi nyaman ya. Nah, sama guna komputer juga begitu, jadi punggungnya jangan bongkok, biar jangan bungkuk sebelum usianya deh gitu ya. Masa belum tua udah bongkok, kan nggak ganteng atau nggak cantik aja jadinya ya, dan kamu juga nanti nggak nyaman. Dan satu lagi, nyeri punggung, dan itu sangat-sangat tidak nyaman bagi diri sendiri. Nah, coba lihat ini ya. Ini kerja nih, ada kerjanya yang berdiri, ada yang duduk tapi nggak pakai sandaran kursi, ada yang duduk menggunakan sandaran kursi. Nah, kira-kira mana yang nyaman? Nah, kita yang tahu ya, karena kita yang merasakan posisi duduknya. Bu, nyamannya Bu nggak ada yang di kursi seperti ini. Tapi ingat, kesehatan tubuh juga perlu diperhatikan. Oke, ada hal lain yang harus kita pertimbangkan, yaitu pencahayaan. Pencahayaan dalam ruangan, oke? Berikan pencahayaan yang cukup dalam ruangan kerja agar mata tidak mudah lelah dalam bekerja, ya. Karena didukung pencahayaan yang cukup baik, jadi matanya itu tidak akan mudah lelah. Misalkan kita bekerja dalam ruangan yang gelap, cahaya yang kita dapatkan hanya dari layar komputer. Nah, itu akan mempercepat proses rabunnya mata, karena mata kita mudah lelah dalam bekerja. Jadi nggak konsentrasinya pada menit-menit awal. Berikutnya nanti merasakan ngantuk, lelah, dan susah sekali untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan sesuatu. Apalagi nih layar monitornya ya menantang, gimana ya, terkena pantulan cahaya lampu atau matahari, dan itu akan menyilaukan mata menjadi silau karena pantulan cahaya tadi. Nah, jadi posisi komputernya perhatiin ya, cahayanya juga diperhatiin, oke? Kan kita nggak mau ya rabun matanya cepet-cepet, oke? Kalau bisa matanya tuh tetap sehat sampai umur tua. Nah, apa yang akan terjadi jika aturan K3 tidak diindahkan? Kita lihat gambar berikut. Ini dia. Yang pertama, gangguan punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh. Ini untuk badan ya. Yang kedua, mata terasa lelah atau pusing di kepalanya ya, disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Yang ketiga, gangguan pada tangan dan lengan disebabkan posisi tangan dan lengan yang tidak lurus saat memegang mouse atau keyboard. Yang keempat, gangguan pada bahu dan siku disebabkan karena meraih objek terlalu jauh. Yang keempat, otot kaki akan gampang kram atau sakit disebabkan saat duduk itu posisi kakinya nggak tepat atau salah. Jadi seperti saya katakan tadi, sebaiknya kaki ada alasnya. Jadi jangan sampai tergantung posisinya saat kita duduk. And the last one, yang terakhir, gangguan pada punggung bagian bawah yang disebabkan posisi duduk yang salah. Jadi nggak mau kan badannya sakit hanya gara-gara salah posisi duduk saat menggunakan komputer. Selanjutnya, K3 dalam penggunaan laptop. Oke. Ya, apa bedanya laptop dengan komputer? Nah ini ya, tidak jauh berbeda dengan penggunaan komputer atau PC. Ya, hampir sama. Ya, dalam penggunaan laptop juga memiliki aturan K3 yang sama dengan penggunaan komputer PC. Nah, bedanya adalah yang pertama, ini dia. Saat penggunaan laptop, sebaiknya letakkan laptop dalam posisi datar. Nah, mentang-mentang nih pakai laptop kerjanya di atas kasur, terus kasurnya spring bed, waduh, nanti kasurnya goyang, ya. Terus laptopnya juga goyang. Nah, tempatkan laptopnya di posisi datar dan kokoh, seperti meja belajar. Agar saat habis komputer bekerja nih ya, ketika menyala, laptopnya menyala, harusnya dipakai juga saat bekerja, itu nggak rusak karena terjadi goncangan mendadak. Jadi kalau terjadi goncangan mendadak gimana? Harusnya bisa rusak sekali, 2 kali, lama-lama nanti bad sector. Kalau sudah terlalu banyak bad sector, ya udah komputernya nggak bisa dipakai lagi deh, ya. Mesti ganti hard disk, rugi kan? Nah, yang kedua adalah charger laptop saat laptopnya dalam keadaan mati untuk memaksimalkan dalam pengisian daya.
Ya, jadi saat menggunakan, kalau baterai laptopnya bagus ya, tidak bocor, jadi saat menggunakan laptop, itu laptopnya dalam keadaan mati dicas. Ketika nanti sudah hampir habis, baterainya baru dicas lagi. Jangan ketika baterai laptopnya penuh terus dicas terus, itu bisa menyebabkan nanti baterai bocor, ya. Atau bahkan kalau dayanya tidak stabil di rumah kamu atau di tempat kamu bekerja, itu bisa menyebabkan baterainya nanti boom, ledak. Resikonya jangankan kesehatan, keselamatan kita pun juga nanti bisa terancam, ya. Nah, apabila ketika kita cas dalam laptopnya dalam keadaan mati, kalau kan ada lampu indikatornya ya, saat sudah penuh segera cabut, ya, cabut chargernya dari sumber listrik, ya, agar baterainya tahan lama, biar nggak cepet rusak. Seperti ini posisinya nih. Tuh, lagi kerja posisinya di meja, nggak dicas ya. Jadi posisinya oke. Tidak ada goncangan, posisinya tepat. Kita pun belajarnya menjadi lebih nyaman, pencahayaannya pun oke. Berikutnya adalah K3 dalam penggunaan smartphone. Nah, ini hampir dari kita semua memiliki yang namanya benda kecil ya. Tipis ya, bukan kecil, tipis tapi lebar. Smartphone atau gadget atau tablet ya. Nah, ini dia. Ketiganya ada. Coba lihat, kita perhatikan gambar ini. Apa yang salah dari sini ya? Yang kedua nih, ada yang sering begini ya posisinya. Masuk kamar, matikan lampu. Orang tuanya bilang, "Udah tidur lagi, udah malam." Nah, kamunya, "Iya, Ma, iya, Pak." Matikan lampu, masuk kamar, kunci pintu. Nyambung deh main gamenya. Waduh. Posisinya juga seperti itu. Konsentrasi ini antara belajar atau main game. Kalau kira-kira kalau dari matanya melotot itu kira-kira lagi belajar atau lagi main game ya? Wow, atau lagi nonton Doraemon lagi seru-serunya. Waduh. Ya, jadi posisi ini salah semua ya. Salah semua. Yang pertama ya, jaraknya dekat. Yang kedua, gambar kedua, pencahayaan kurang, posisinya salah. Nggak boleh ya, dalam posisi tidur seperti itu tidak boleh. Karena akan bikin bahunya lelah, matanya juga lelah. Jangan-jangan nanti pas ketiduran nggak sadar, waduh, handphonenya jatuh ke atas kepala, leduk, sakit dong. Yang terakhir, ya tetap jarak pandangnya ya. Nah, kita lihat ini aturannya. Yang pertama, jaga jarak pandang mata dengan perangkat smartphone agar sejajar dan tidak terlalu dekat dengan mata, ya. Jaga jarak pandangnya agar tidak terlalu dekat dan sejajar. Jadi biar posisinya duduk ya, badannya duduk supaya nanti matanya tetap sehat. Yang kedua, istirahatkan diri kamu setiap 20-30 menit saat menggunakan smartphone, ya, untuk menghindari kelelahan pada mata, tangan, leher, dan punggung. Istirahatkan badannya. Yang ketiga, jangan menggunakan smartphone saat sedang tersambung dengan sumber listrik. Nih, handphonenya lagi di-charge nih. Terus kamu pakai tetap nih ya. Waduh, bahaya. Itu bisa bikin baterai smartphone-nya cepet gembung. Selain pengisiannya jadi lambat, baterainya cepat gembung. Kalau udah gembung, itu kalau dayanya nggak stabil bisa meledak. Ya, sama seperti laptop tadi, bisa membahayakan keselamatan. Ya, sudah banyak kasus yang terjadi, jadi jangan diabaikan. Yang seperti itu menjadi pelajaran buat kita semua. Ya. Yang keempat, saat tidur, jauhkan letak smartphone dari tubuh kamu agar tidurnya berkualitas. Siapa nih di antara kamu yang mau tidur, stalking dulu nih akunnya si gebetan, atau main game dulu nih, atau nih dengan alasan insomnia nggak bisa tidur? Waduh, salah sebenarnya. Masa kecil-kecil udah insomnia? Ya, nggak ada itu. Itu karena pembiasaan kamu yang kamu bikin sehari-harinya, tidurnya larut. Jadi matanya susah tidur di jam-jam 10, ya. Nah, salah satu sebabnya adalah posisi smartphone tadi. Smartphone-nya diletakkan dekat kepala. Ya, terus tiba-tiba terbangun tengah malam. Aduh, si Anu pasang tadi intipin status aku nggak ya? Terus tadi si Anu stalkingin aku nggak ya? Waduh, jangan. Kalau tidur aja. Kasih kesempatan tubuh kamu untuk istirahat maksimal. Ya, jadi bagaimana caranya? Salah satunya smartphone jauhin. Letaknya di mana? Meja belajar kah? Dalam lemari kah? Gitu. Jadi jauhkan dari posisi tubuh kamu. Kalau kamu beralasan, Bu, smartphone-nya dipakai buat alarm. Aduh, itu alasan aja. Coba kalau memang dipakai buat alarm, sebaiknya malah smartphone-nya jangan letakin di kepala, ya. Taruh jauh-jauh. Ketika smartphone-nya berdering, alarmnya bunyi kling 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 kling. Kamu pasti akan bangun, duduk, jalan ke mejanya, kemudian ngambil smartphone, dan kamu udah bangun, ya kan? Coba kalau bayangin smartphone-nya di kepala. Ketika bunyi kling 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 kling, tinggal ngambil handphone-nya, smartphone-nya diambil, terus
matikan alarm dan kamu tidur lagi. Jadi nggak guna dia sebagai alarm ya. Dampak terburuknya adalah dipengaruhinya kualitas tidur kamu oleh sinyal yang masih keluar masuk terhadap ponsel kamu. Sehingga ketika bangun, apalagi nih yang suka hobi meletakkan smartphone di kepala, ketika bangun itu kepalanya terasa berat, tubuhnya terasa nggak seger. Kenapa? Karena radiasi dari sinyal tadi yang berefek berimbas terhadap diri kamu. Jadi jauh-jauh ini ya posisinya, kalau mau tidur matikan pakai data ya. Kalau memang tetap ingin taruhnya di kepala, matikan handphonenya ya, matikan, shut down, oke, dan kamu tidur, itu lebih aman ya. Yang kelima, saat recharge, seperti yang saya sampaikan tadi, smartphone-nya sebaiknya akses datanya dimatikan. Supaya apa? Supaya pengisian dayanya lebih cepat, lebih hemat listrik ya. Baterainya juga lebih aman dan tidak mudah gampang gembung ya. Jadi lebih tahan lama. Ayo, saya coba lihat gambar ini. Ada yang tahu dengan gambar ini gambar apa? Ponsel dengan headset ya. Siapa nih yang sering dengerin musik lagi galau, lagi punya gebetan tapi nggak bisa bilang apa-apa, atau lagi lagi senang seseorang tapi nggak bisa menyampaikan, wah lariannya lagu sambil stacking status gebetan ya, or mantan, aduh kesian. Nah ini dia nih, perhatikan baik-baik yang buat kamu yang hobi menggunakan earphone atau headset ya, perhatikan baik-baik ya. Gunakan trik 60/60. Apa itu? Ini biar telinganya tahan lama ya, biar nggak budek, biar konsentrasinya nggak pecah ya. Paling lama menggunakan headset, paling lama menggunakan headset atau earphone itu dalam mendengarkan musik. Nah ini berarti ada suara dari earphone-nya, itu 60 menit ya. Dengan kekuatan volume 60%. Jangan dibikin 100%. Ya, Bu kalau nggak 100% nggak dengar Bu, berarti ada masalah dengan telinga kamu ya. Masa iya speakernya udah diletakin di telinga tetap nggak dengar? Wow, itu terlalu sekali. 60% itu maksimal ya. Kalau bisa lebih dikurangi lagi. Kenapa? Itu bisa mengganggu ya. Sebenarnya penggunaan earphone lebih lama lagi bisa menyebabkan radiasinya terhadap otak, dan itu sangat berbahaya sekali ya. Sebaiknya sih dikurangi penggunaan earphone. Tapi kalau memang kamu yang udah doyan, statusnya memang udah suka banget menggunakan headset atau earphone, udah gunakan trik 60/60. 60 menit paling lama, copot headsetnya ya. Itu kalau lama bisa pusing kepalanya, bisa pusing konsentrasi. Misalnya gini ya, ketika headsetnya dilepas, itu orang ngomong, kamu mesti butuh waktu 1-2 menit untuk berkonsentrasi menyimak apa yang mereka sampaikan, dan itu bisa membuyarkan konsentrasi kamu ya. Bu tetap nggak dengar, ya udah jaga kebersihan telinganya ya. Jadi sebaiknya bagaimana? Kalau saya sih sarankan jangan gunakan headset, gunakan saja speaker yang ada di smartphone kamu. Oke, semoga ini bermanfaat ya, bisa bermanfaat, dan kalau kamu merasa bermanfaat ya silakan share bagi teman-teman kamu sehingga ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.